Reproduksi seksual pada tumbuhan. Tumbuhan Angiospermae. Pada reproduksi seksual digunakan sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel telur, dan proses fertilisasi untuk menghasilkan biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Sel kelamin jantan pada bunga terdapat pada buluh serbuk sari. Serbuk sari dihasilkan di dalam kepala sari. Sel kelamin betina terdapat pada bakal biji. Bagian-bagian bunga: 1. Putik. 2. Kepala putik. 3. Tangkai putik. 4. Bakal buah. 5. Bakal biji. 6. Kelopak bunga. 7. Tangkai bunga. 8. Benang sari. 9. Tangkai sari. 10. Kepala sari. 11. Mahkota. Fungsi masing-masing bagian bunga adalah sebagai berikut. 1. Benang sari. Fungsinya adalah menghasilkan serbuk sari untuk berkembangbiakan. 2. Putik. Fungsinya terdapat ovum dan bakal biji untuk berkembangbiakan. 3. Mahkota bunga. Berfungsi sebagai perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain. 4. Kelopak bunga berfungsi sebagai pelindung mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. 5. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga dan penghubung antara bunga dengan tanaman. Bagian bunga yang digunakan untuk berkembang biak secara seksual adalah putik dan benang sari. Alat kelamin bunga berupa putik dan benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina dan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan merupakan menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga atau betugami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Penyerbukan silang atau allogami atau xenogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan masih tergolong jenis yang sama. Penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Penyerbukan dapat dilihat pada gambar masing-masing penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Perantara penyerbukan antara lain adalah: yang pertama adalah angin atau anemogami. Ciri-cirinya adalah tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, serta
tidak menghasilkan nektar atau bau. Contohnya adalah tanaman jagung. Yang kedua adalah serangga atau entomogami. Ciri-cirinya adalah bunga memiliki warna yang menarik dan cerah, menghasilkan nektar atau madu. Umumnya serbuk sari yang dihasilkan lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Contohnya adalah bunga matahari. Yang ketiga adalah burung atau ornitogami. Ciri-cirinya adalah menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak dan mahkota bunga berbentuk terompet. Memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau. Contohnya adalah bunga cangkring atau dadap. Berikutnya adalah kelelawar atau Chiropterogami. Ciri-cirinya adalah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau dan mekar pada malam hari. Contohnya adalah tanaman kaktus. Manusia atau antropogami. Ciri-cirinya adalah bunga yang berumah dua, artinya dalam pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Ada pula tanaman yang serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Contohnya adalah bunga vanili, anggrek, dan tanaman buah salak. Pembuahan atau fertilisasi. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat kepada kepala putik atau stigma yang sesuai, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum membentuk zigot. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi dua kali pembuahan, maka disebut dengan pembuahan ganda. Keterangan tadi bisa digambarkan sebagai berikut. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik yang sesuai, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui putik. Inti sel di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari ke bakal biji.
Satu inti sel sperma membuai inti sel telur membentuk zigot, dan satu inti sel sperma yang lain membuai inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan, maka disebut dengan pembuahan ganda. Penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada angiospermi, biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium. Buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji. Penyebaran biji yang jauh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Hal ini dikarenakan biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk akan berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Bahan perantara yang dapat membantu tanaman untuk penyebaran biji antara lain anemokori. Proses penyebaran biji dengan bantuan angin disebut anemokori. Ciri tumbuhan yang penyebaran dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji bunga dandelion. Hidrokori. Proses penyebaran biji dengan bantuan air disebut hidrokori. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat daerah perairan, misalnya di pantai atau tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Zookori. Proses penyebaran biji dengan bantuan hewan disebut zookori. Zookori dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara lain entomokori. Entomokori adalah penyebaran biji dengan perantara serangga. Contohnya adalah wijen dan tembakau. Chiropterokori adalah penyebaran biji dengan perantara kelelawar. Contohnya adalah jambu biji dan pepaya. Ornitokori adalah penyebaran biji dengan perantara burung. Tumbuhan yang penyebaran dengan cara ini adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan burung, tetapi bijinya tidak dapat tercerna. Biji tersebut akan keluar dari tubuh burung bersamaan dengan kotoran burung. Contohnya adalah beringin dan benalu. Mammokori adalah penyebaran biji dengan perantara mamalia. Contohnya adalah hewan luwak yang membantu proses penyebaran biji kopi. Anthropokori. Proses penyebaran biji dengan bantuan manusia disebut anthropokori. Contoh penyebaran biji yang dilakukan manusia terutama pada bidang pertanian, yaitu ketika menanam padi, jagung, dan tanaman lain. Perkecambahan. Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormasi biji. Dormansi yaitu peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah
ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahap perkecambahan. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan adalah air, temperatur, oksigen, dan sinar matahari. Siklus hidup tumbuhan angiospermi. Perhatikan gambar, di situ ada angka 1 sampai dengan 8. 1 adalah proses penyerbukan. 2 adalah struktur biji. 3 adalah struktur buah. 4 adalah perkecambahan. 5 adalah struktur bunga. 6 adalah struktur benang sari. 7 adalah struktur putik. Dan 8 adalah struktur serbuk sari. Terima kasih.